Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Kalau nanti ada bencana jangan panik ya. Di sini kakak-kakak akan sharing tentang bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi kalau terjadi bencana gempa bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya biar nggak panik kalau nanti terjadi bencana apapun. Selamat pagi. Mantap. Ya. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini kita mau ngapain sih? Mau ngapain? Jadi hari ini kita mau belajar tentang bencana. Ya. Bencana itu apa sih? Ada tiga. Yang pertama bencana alam. Yang kedua bencana non alam. Yang ketiga bencana rasanya goyang-goyang, barang-barang pada jatuh. Ya betul. Bersih nggak? Lagi tidur. Kalau misalnya gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi disebut dengan gempa bumi tektonik. Lalu lindungi bagian wajah dan juga kepala. Ya, seperti itu. Lalu tangan yang satunya omega leher belakang. Ya. Jadi seperti ini. Ayo gerakannya mana gerakannya? Kenapa yang dilindungi bagian kepala? Ada yang tahu? Karena takut hancur. Nanti kepalanya pecah-pecah, kayak bibir pecah-pecah. Tangannya banyak juga. Kenapa kepala yang kita lindungi? Kalau manusia hidup tanpa tangan masih bisa nggak? Manusia hidup tanpa kaki masih bisa nggak? Kalau manusia hidup tanpa kepala? Masih bisa hidup nggak? Nggak bisa. Makanya kepala yang kita lindungi. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Ya. Ada 3 metode ketika terjadi gempa bumi. Ya, ketika terjadi gempa bumi kita melindungi kepala. Ya, coba kakak Rika, lindungi bagian wajah dan juga kepala, dan juga bagian pada leher. Lalu kita rubah posisi kita dari berdiri ke posisi sujud. Ya, kakinya dibuka selebar bahu. Iya. Nah, bagian lengan kita itu melindungi bagian wajah. Kenapa? Karena di bawah ini getarannya ke atas ke bawah, ya. Jadi wajah kita terlindungi. Tangannya di leher. Ya, gitu. Ya. Kakinya dibuka selebar bahu. Kenapa? Supaya tidak terjatuh ketika terguncang. Ya, kalau misalnya kakinya kita rapatkan, ya, kakinya dirapatkan, ketika terjadi guncangan dia akan terjatuh. Tapi kalau misalnya kakinya dibuka, dia akan bertahan. Ya, seperti itu. Tadi tanpa menggunakan meja ataupun bangku. Nah, sekarang ketika terjadi gempa bumi, adik-adik lagi belajar nih, ya. Adik-adik lagi belajar, lalu terjadi gempa bumi, ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, melindunginya menggunakan bangku atau menggunakan meja. Perhatikan ke depan. Lihat. Ketika terjadi gempa bumi, ya. Ketika terjadi gempa bumi, yang dilakukan adalah berlindung menggunakan bangku. Ya, perhatikan ke depan. Gempa bumi. Oh. Nah,
Tasnya kita taruh di kepala, ya. Taruh di kepala, lalu kita berjalan dengan tertib menuju titik kumpul. Sekarang ketika terjadi gempa bumi, ya kita berlindung, ya menggunakan tangan. Sekarang tangannya semua di depan. Tangan kanannya di depan, lalu tutup bagian muka dan kepala. Ya. Tujuh, ya. Ya, kita berlindung. Sampai kapan? Sampai besok. Sampai gempanya selesai. Gempa bumi, berlindung. Kebalik. Ayo. Kuat kan? Kuat tuh. Coba lagi. Nah, jadi dipakainya seperti ini. Dicontohkan ke Karika. Ada yang tahu ini apa? Pelampung atau lem jaket. Ya, jadi kalau walaupun kita nggak bisa berenang, tapi kita pakai ini, kita bisa mengambang di permukaan air. Gitu. Jadi adik-adik ya, nggak usah takut untuk tenggelam kalau pakai ini. Jadi bisa ngambang gitu. Dicontohkan oleh Karika untuk memakainya. Radio. Nah, Ini kayu. ini lebih tepatnya boy. Fungsinya ketika ada orang tenggelam, adik-adik bisa melempar ini. Jadi misalnya ada orang jauh, misalkan kita main ke Danau Sunter, ternyata ada orang tenggelam, adik-adik bisa melempar rainbow ini mengarah ke orang tersebut. Jadi orang tersebut tidak tenggelam. Nah, bisa gini gitu. Jadi biar nggak tenggelam. Jadi ketika si korban sudah menggapai rainbow ini, kita bisa berenang menuju ke dia dan menariknya seperti ini. Ini adalah dayung. Dayung fungsinya untuk memajukan, memundurkan perahu. Cara memegangnya boleh Karika. Jadi tangan kiri dipegang di ujung dayung, lalu tangan kanan satu jengkal dari bilah. Jangan sempit. Jadi walaupun ada